Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki bulan yang exciting, bulan September. Dan kita lanjutkan tema yang dari bulan yang lalu tentang love one another. Sekarang, love that changed the world. Ada satu pribadi yang mengubah dunia. Seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang nelayan dari Galilea 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah Simon Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Sampai orang ini jadi pribadi yang mengubah dunia, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dosa itu kepada Tuhan, ya, pelanggaran firman Allah, tapi berbuat salah kepada aku. Sampai 7 kali kah? Bagian lain dalam sinopsis Gospel mengatakan dalam sehari. Yesus berkata padanya, bukan aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Anda pernah ke rumah saya, maka di depan garasi ada plat nomor yang tidak ada di dunia, yaitu DK, saya ada di Bali, ya, DK 70 X7X, jadi 70 kali 7 kali. Bahkan orang yang membuat plat nomor ini heran. Kok mana ada nomor seperti itu? Ada dalam firman Tuhan. And this is the key. Yaitu pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa ada batas. Kesalahan daripada Petrus adalah menghitung kesalahan orang. Dia mungkin ada bermasalah menurut saya dengan Yakobus Yohanes ini, ya, rekan sepelayanan. Perhatikan sana, saudaraku. Karena kita tahu satu kebenaran bahwa lebih mudah ngampuni orang di luar daripada yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita, yang sepelayanan dengan kita. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, 490 kali, artinya tidak terbatas, saudara. Karena 7 adalah angka sempurna, 10 angka lengkap, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa kasih semacam itu tidak ada di dunia ini. Itu cuma datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu di dalam hidup saya juga mencoba meniru dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Sebab untuk ngampuni tidak mudah. Saya orang Surabaya, saudara, dan hitungan kesabaran cuma 2 kali. Dan ketiga kali itu, saudara, ya, itu sudah waktunya untuk membalas. Tetapi di dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Petrus yang sumbu pendek itu, ya, kesalahannya dia menghitung, seharusnya dia menghapus. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak baik datang ke handphone saya, ya saya delete saja, saya tidak simpan. Buat apa nyimpan sampah, saudara? Jadi kalau saudara mau jadi pribadi yang merubah dunia, kita lihat nelayan dari Galilea ini, ya, dia mendapat pelajaran. Dan kemudian ada cerita tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya hutang yang tidak bisa dibayar. Tetapi ketika dia tidak mau mengampuni, bahkan dia mencekik temannya, sesama temannya, maka dia kembali dilakukan hukum keadilan, bukan kasih karunia, dan dia diserahkan pada algojo. Kalau saat ini mungkin ada yang daripada Anda mendengar dan saudara merasa seperti siksa algojo, badanmu sakit semua, engkau mengalami kerugian demi kerugian, coba periksa. Mungkin ada yang belum Anda ampuni. Jadi bukan pelayanan kelepasan, ya, pelayanan melepaskan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kasih karunia Tuhan datang padamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang mengubah dunia dalam nama Yesus. Amin.
bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh besar Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada karena anugerah Tuhan yang sempurna memelihara kami. Kami baik-baik saja karena Engkau Tuhan Yesus yang melingkupi kami dengan kasih setiamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami membawa hati kami, hidup kami, semua yang kami sudah lewati bersamamu Tuhan Yesus. Dan kami mau sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Bersama-sama dengan semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, saudara-saudara seiman kami. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Kami mau muliakan namamu Tuhan Yesus. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Thank you Jesus, we thank you Lord. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Yesus sungguh indah Engkau bagi kami, sungguh manis bagi jiwaku Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami mau terus puji Engkau. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia.
Tuhan, Kau yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Dan kami lihat bahwa kuasa dan kasih-Mu melebihi segalanya Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus di atas segalanya Bapa. We praise you Lord, we praise you and we honor your name God. We love you God. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. I'm a fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Nama Yesus, we speak your name, Jesus, over every darkness, over every enemy, into our life, your name be lifted higher. Oh Jesus, oh Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, we speak your name, we speak your name, Jesus. Sampai semua mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang beri pengharapan, nama yang beri kehidupan, nama yang beri kesembuhan, nama yang beri kekuatan, hanya nama Yesus Tuhan. We speak your name, Jesus, and only your name. Sebab hanya ada satu nama yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah, Kau Tuhan. I love you, Lord. We praise your holy name. We praise your holy name. Sebab namamu hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, hati kami tertuju padamu Yesus, memandang kebesaran-Mu Tuhan. Kagum akan kasih-Mu, kagum akan Engkau, kagum akan keagungan-Mu Tuhan. We praise you, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam Tuhan. Bersyukur ya kita udah masuk bulan September ini. September, nah itu katanya Koden. Kalau sudah itu rasanya ngebut aja saudara ya. Bulan-bulan itu terasa cepat habis tahunnya ya. Memang tinggal 3 bulan lagi ya. Jadi siapkan payung karena ntar lagi mau hujan. Nah siapkan dana untuk liburan saudara ya. Udah mau Desember nih ya kan. Menyenangkan ya saudara ya. Haleluya. Ayo kita mau belajar lagi di topik kita di Love That Changed the World. Tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tundukkan sejenak kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kau yang sudah pimpin kami dalam seminggu ini Tuhan, kami beraktivitas, bekerja,
sekolah Tuhan. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami boleh melihat dengan mata kami sendiri bahwa campur tangan Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar lagi firman Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami siapkan hati kami yang paling subur Tuhan. Kami mau terima semua apa yang Tuhan katakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami siap dengar firman-Mu. Buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan urapi, dan biarlah setiap kata-kata, setiap perkataan, kalimat yang hamba ucapkan, biarlah itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara, kita masuk di minggu kedua, masih di tema Love That Changed the World. Kita udah 2 minggu ya berarti ya, kita 3 bulanan ini kita belajar tentang love saudara. Bulan yang September, sebelumnya Agustus. So, mulai bulan Juli kita belajar tentang loving God. Bulan Agustus kita belajar love one another. Nah, bulan ini September kita belajar love that changed the world. Apa itu saudara? Love ya, kita tahu love ya, kita tahu kasih gitu. Nah, kasih yang mengubah dunia. Nah, itu bahasa Indonesianya lah ya. Kita masuk dulu, kita baca ayat nats Alkitabnya dulu biar enggak ketinggalan saudara. Saya mau ajak saudara kayak seperti minggu lalu Kak Herol udah ngajak kita baca mulai dari ayat yang ketiga biar kita dapat konteksnya. Saya bacakan buat saudara. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu mendengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat 6 yang menjadi nats kita untuk tema kita bulan ini, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saya waktu persiapan ini, saya agak bingung juga gitu saudara ya. Kenapa nats Alkitabnya diambil tuh Kolose 1 ayat 6. Tapi temanya Love That Changed the World. Kasih yang mengubah dunia. Lah apa hubungannya saudara ya? Oke, pelan-pelan. Kita ingat-ingat lagi saudara ya. Saya cuma mundur sama minggu lalu aja. Kita kan udah belajar di bulan-bulan yang lalu itu saudara ya. Jadi ada 2 hukum yang terutama dan utama saudara ya. Kita udah belajar di bulan Juli, kita belajar loving God, kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sampai saya punya ayat itu, demi nyawamu kasihilah Tuhanmu gitu ya, gitu saudara ya. Yang kedua, ini bukan artinya bukan hukum yang kalah penting ya dengan yang pertama. Karena hukum yang 1 dan 2 ini itu seperti kita kalau kita bayangin itu salibnya Tuhan Yesus tuh saudara ya. Salib itu kalau nggak ada yang kurang salah satu bukan salib namanya gitu ya. Kalau Kosem bilang yang berapa minggu lalu waktu dia khotbah, kalau yang ini aja nggak jadi plus gitu ya. Cuman tanda seru, hati-hati gitu ya. Kalau yang datar aja, horizontal aja jadinya minus, kurang gitu saudara ya. Nggak jadi salib. Yang kalau mau jadi salib harus 2, hukumnya yang lengkap gitu saudara. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang kedua, kasihi manusia seperti Tuhan telah mengasihi. Kita udah belajar deh, udah ngelotok lah pasti ya, 1 bulan. Jadi 1 bulan mengasihi Tuhan, 1 bulan mengasihi manusia. Nah, kok yang bulan ini judulnya balik lagi saudara ke Love That Changed the World. Apakah kita mau belajar lagi tentang kasih Tuhan itu mengubah dunia? Untuk kita kah? Bukan saudara, bukan. Jadi kita ini ya, itu di ayat yang tadi, nas Alkitab yang saya bacakan buat saudara, itu ada yang saya cetak tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Itu yang kita sudah pelajari 2 bulan belakangan, gitu ya. Saya ambilkan satu terjemahan dalam bahasa Indonesia itu yaitu terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan. Sebab kami telah mendengar tentang iman saudara yang teguh kepada Yesus Kristus, loving God, gitu ya. Dan tentang kasih saudara kepada umat Allah yang lain, loving one another. Jadi
tentang kasih saudara terhadap semua orang kudus, saling mengasihi. Nah, saudara berharap akan kebahagiaan surgawi sejak Injil pertama kali diberitakan kepada saudara. Kenapa itu saya ikutin saudara? Ini kunci kebahagiaan kita gitu. Kalau saudara lengkap komplit, loving God, loving one another, saudara bahagia, dijamin gitu ya saudara ya. Itu saudara berharap akan kebahagiaan surgawi. Kalau yang di cetakan kita, yang terjemahan baru, dia cuma gini bilangnya, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga gitu ya. Tapi itu seolah-olah kita kalau cuma baca, loh berarti untuk nanti dong, untuk di surga. Enggak ini saudara, yang ini kebahagiaan surgawi. Jadi di sini pun kita bisa menikmati segala berkat surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita sejak Injil pertama kali kita terima gitu ya, kita terima gitu saudara. Oke, lanjutkan saudara. Love that change the world, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah gini saudara, kita kembali kepada amanat agung Tuhan Yesus. Jadi yang kita sudah pelajarin, kita loving God, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi sesama gitu ya. Dimana sebelumnya kita pasti sudah menerima dulu kasih yang daripada Tuhan Yesus itu. Kasih yang luar biasa. Kisah Rasul 3 ayat 16. Yang begitu besar kasih Tuhan itu bagi kita. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua orang percaya diselamatkan. Itu kita, saya dan saudara gitu ya. Maka nggak berhenti di situ saudara. Nggak berhenti di situ. Kita ada amanat agung nih dari Tuhan Yesus. Apa itu? Kita buka sama-sama, kita baca aja di depan saudara ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Maksudnya ini saudara. Kita berapa bulan kita belajar loving God, loving one another. Maksudnya untuk ini. Nah, kita love that change the world itu ini maksudnya gitu ya. Bahwa kita disuruh ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu ya saudara ya, amanat agung Tuhan Yesus. Saudara pasti ya hafal lah ayat ini ayat yang seringkah kita baca gitu ya. Kita ada dengan tujuan supaya kasih yang mengubah dunia, yang sudah lebih dulu mengubah kita tentunya ya, itu bisa tersebar bagi semua orang. Seperti yang kita sudah baca di nats kita di Kolose 1 ayat yang ke-6 gitu saudara ya. Maksudnya ini saudara. Jadi kita mau belajar di bulan ini tuh ini. Gitu. Jadi kita sudah yang komplit kita ya. Loving God, loving one another. Sesama. Nah tujuannya itu ini. Supaya kita, ayo kita pergi. Kita kasih tahu sama orang-orang dunia. Kita kasih tahu sama dunia bahwa kasih Tuhan itu mengubah kita, gitu ya, mengubah kita. Yang dari yang harusnya kita tuh terima neraka yang kekal, hukuman kekal. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, kita jadinya mempunyai hidup yang kekal, gitu saudara ya. Itu saudara. Jadi kasih yang mengubah dunia itu supaya terpancar dan tersebar bagi semua orang. Saya mau ajak saudara buka di ayat di Perjanjian Lama, di Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Saya mau bacakan buat saudara. Mulai ayat 1 ya. Kita ikutin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya itu saudara ya. Ini semua mu. Jadi kalau saudara yang mendengarkannya, mu-nya itu ya buat saudara gitu ya. Karena ini saya baca juga di tulisan di Alkitab, mu-nya itu juga buat saya. Jadi bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, atas saya dan saudara gitu ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Jadi ini ayat-ayat ini ditulis di Perjanjian Lama. Itu nubuatan saudara. Dan itu yang sedang terjadi, bahwa sebenarnya yang sedang terjadi ini ya kegelapan gitu ya. Tahu kan gelap saudara ya. Kalau saudara berada di kegelapan yang gelap banget, saudara nggak bisa lihat.
Saudara nggak bisa bedain itu yang mana jalan, yang mana pintu, yang mana jalan yang harus saudara jalanin, atau mana yang itu banyak batu-batunya, saudara nggak bakal tahu karena itu gelap gitu ya. Nah itu kan kondisi sekarang saudara ya. Jadi orang-orang yang di dalam kegelapan dia nggak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semua dihantam saudara ya, semua dihantam, maju terus gitu. Mau saya dengar di di khotbahnya Koden gitu ya di minggu lalu. Orang sekarang kan banyak yang nggak tahu lagi, dia lahir cowok tapi dia hidup seperti cewek gitu saudara ya, LBGT dan seterusnya itu saudara ya. Atau misalnya soal tender, sudah tahu, atau saudara yang kerja di kantor udah tahu korupsi itu salah, itu sama dengan nyuri. Karena gelap akhirnya nggak tahu kalau itu salah. Jadi dianggap ya itu betul aja, nggak apa-apa lah. Ini kan saya menolong vendor saya masuk katanya gitu kan. Jadi nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Itu kegelapan saudara. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah tugas kita, saya dan saudara itu menjadi terang. Supaya yang kayak gitu, supaya orang-orang yang itu dunia sana itu diterangi saudara. Jadi yang salah itu mereka jadi tahu saudara. Dan mereka seperti ayat 3 bilang, dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu gitu. Bukan datang sama saudara, datang kepada terangnya saudara itu, saudara dan saya gitu. Siapa itu? Yesus. Karena kita udah punya kasih itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu gitu ya. Ya, saudara bisa bayangin ya. Kalau saudara di tengah kegelapan, terus saudara sendiri yang terang, udah pasti semua akan berkumpul gitu. Berkumpul di sekeliling saudara, supaya dia mendapatkan terangnya saudara juga gitu. Nah itu analogi. Nah gitu ya. Sama seperti kehidupan sekarang di dunia ini tuh gelap. Di luar sana tuh gelap. Jadi ada orang suami istri. Saking dia hidup dalam kegelapan, dia nggak tahu lagi bedakan itu istrinya apa bukan. Itu suaminya apa bukan gitu ya. Bahaya saudara ya. Akhirnya banyak selingkuh gitu saudara ya. Nah itu yang terjadi gitu saudara ya. Maka itu tugas saya dan saudara untuk menerangi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi bangkit dan menjadi terang di dunia yang gelap, agar dunia melihat kasih yang sudah mengubahkan hidup kita. Jadi kasih yang kita udah pelajarin itu ya saudara, yang sudah mengubahkan hidup kita bukan untuk konsumsi saudara sendiri gitu, tapi untuk kita ceritakan ke orang lain, untuk kita beritakan ke orang lain supaya mereka juga akan mengalami kasih yang mengubahkan gitu, supaya mereka juga diubahkan hidupnya. Oke saudara ya, kita lanjut terus. Ada ayat di Matius 5 ayat 14 dan 16 juga bilang gitu, sama tentang terang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah itu ya, kalau nyalakan pelita ya nggak mungkin ditutup kan. Percuma nyalakan pelita saudara ya, itu nggak kelihatan sama sekali juga gitu ya. Demikianlah hendaknya ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah ini tugas kita saudara. Jadi tugas kita adalah supaya mereka melihat kita. Jadi melihat Tuhan Yesus melalui kita. Jangan suruh orang lain ngelihat langsung Tuhan Yesus saudara. Nah mereka aja masih dalam gelap ya, mereka nggak bisa lihat siapa Tuhan Yesusnya gitu saudara. Tapi biarlah mereka melihat kita gitu loh. Loh beneran kah? Nah saya ini masih manusia loh gitu loh. Nah itu justru saudara ya. Saudara itu sudah punya kasih Tuhan gitu. Jangan melemahkan hidup saudara gitu. Kasih Tuhan Yesus itu sudah ada dalam diri kita. Sudah ada dalam diri saudara yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah diselamatkan. Roh Kudus sudah dalam saudara, kuasanya sudah bekerja dalam saudara gitu. Nah, biarlah orang-orang itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang sama kayak di Yesaya 60 ayat 3 tadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang melihat terang, berduyun datang kepada terangmu gitu. Terangmu itu bukan datang kepadamu loh ya, datang kepada terangmu. Jadi terangnya kita itu gitu. Dan di situ juga di ayat ini kan ditulis yang dimuliakan siapa? Bapa kita yang di surga kan gitu saudara ya. Jadi
Siapa yang berbuat baik? Bapaknya, bapak kita yang berbuat baik, lalu dia memuliakan bapak kita. Atau di situ tulisannya, nggak salah loh itu saudara, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang berbuat baik memang harusnya kita, saudara. Yang dimuliakan bapak. Jadi bukan kita yang berbuat baik terus kita yang dimuliakan, bukan. Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dan mereka datang, gitu. Datang berkumpul, ayo siapa Bapamu itu siapa? Tak sembah juga, gitu loh saudara ya. Supaya mereka juga menikmati kasih yang mengubahkan, gitu ya. Kita balik lagi di Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Saya mau di sini saudara. Poinnya saya mau selesaikan di sini saudara ya. Mulai ayat yang ke-9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ini saudara, jadi ada 3 hal yang saya mau bagikan. Saya kasih ada 3 tindakan gimana kita bisa jadi terang, bisa menyampaikan berita kasih yang mengubahkan dunia itu, saudara. Yang pertama, saudara ya. Yang pertama dari ayat-ayat tadi yang kita sudah baca, Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Yang pertama, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Gimana itu, saudara ya? Baca dulu ayatnya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Untuk apa? Ini Paulus doa untuk jemaat di Kolose, saudara. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu, saudara. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Gimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, saudara? Sudah didengungkan, ini sudah 9 bulan, sudah hampir akhir tahun, mungkin nanti kalau itu ganti ya, enggak, saya tahu itu ya. Love Jesus more and deeply, saudara. Jadi saudara mesti kenal, mesti kasih penuh dengan kasih Tuhan itu dalam, deep, saudara. Deep, lebih lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan dengan sempurna kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan tentunya, saudara. Jadi ya jangan putus-putus, saudara. Saudara harusnya ya udah bosan lah ya diingetin untuk baca firman. Harusnya saudara dan saya ini sudah lebih lagi gitu. Bukan cuma sekedar diingetin untuk baca Alkitab, tapi untuk membaca dan mengerti bahkan melakukan firman sudah gitu. Jadi sudah satu set komplit gitu. Jadi kita sudah istilahnya gini, udah cinta firman, udah cinta firman gitu. Jadi kita tinggal gimana? Tinggal gali aja, supaya kita yang Alkitab yang kita baca itu kita mengerti bahwa oh kehendak Tuhan buat saya itu mestinya begini gitu. Kalau ada orang jahatin saya, ada orang fitnah saya, harusnya ya cuman diampuni aja gitu kan, dan seterusnya gitu, saudara ya. Dan semuanya itu kan ada di dalam firman Tuhan, saudara. Jadi ya, mestinya ya harusnya ya sudah mengerti lah gitu ya. Harusnya saudara udah ngerti. Kita mesti deep sama Tuhan, mesti dalam hubungan kita sama Tuhan, sehingga dalam keseharian kita pun tetap terkonek sama Tuhan. Jadi koneknya sama Tuhan itu nggak cuma waktu hari Minggu, waktu ibadah, atau kalau sudah lebih lagi mungkin waktu komsel gitu kan. Jadi seminggu 2 kali. Enggak, konek itu konek terus, saudara, terhubung terus gitu. Jangan kayak handphone kalau dibawa ke mana? Ke tempat-tempat yang remote, terpencil gitu, saudara, kadang konek, kadang enggak gitu. Tidak. Tapi biarlah kita hubungan kita sama Tuhan itu terus konek, nyambung terus. Supaya
kita ngerti terus apa kehendak Tuhan gitu. Sehingga waktu misal kalau ada cerita di komsel saya misalnya ya, dia didatangi waktu dia kumpul sama teman-teman gitu kan, dia didatengin sama penjual roti gitu, penjual roti, bapak-bapak tua jual roti gitu. Dia tawarin, ini mau nggak beli gitu kan. Nah saat itu dia karena dia lagi lagi sibuk, lagi sama teman-teman gitu kan, ngobrol satu sama lain. Akhirnya dia nggak gubris itu saudara ya, nggak gubris. Tapi dia tahu itu ada gitu, itu ada. Akhirnya begitu nyadar orangnya sudah nggak ada, saudara, udah pergi, udah nggak jadi, karena nggak jadi beli kan gitu, udah pergi orangnya. Akhirnya dia rasa dalam hatinya, kok gitu aja kamu kok nggak beli gitu kan, cuman seberapa sih, mungkin 10.000, 5.000 untuk beli roti. Kenapa nggak beli, nolongin orang itu gitu. Ada. Nah itu saya percaya itu kalau orang luar mungkin hati nurani, saya percaya itu Roh Kudus sedang mengingatkan gitu saudara ya. Nah itu kan perlu dilatih. Waktu selama kalau kita latihan itu kita ngerti, oh itu Roh Kudus yang berbicara. Nah lama-lama kita nggak kelolosan lagi saudara. Orang itu mungkin nggak sempat pergi. Ketika ada orang datang langsung kita gitu ya. Nah kalau Kak Hero bilang ya, Kak Hero sering mengsugesti dirinya kalau ada seperti itu, dia mengsugesti, ini mungkin malaikat Tuhan yang menyamar, saudara ya. Nah, itu memang untuk latihan gitu, saudara ya. Jadi ayo mari kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara ya. Yang kedua, mari kita beri buah dalam segala pekerjaan baik. Ayatnya dulu saya baca. Ini masih Kolose 1 tadi saudara ya. Di ayat yang 10b. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita kan hidup kita kan lebih banyak di luar. Maksudnya di pekerjaan, di aktivitas, di sekolah gitu saudara ya. Jadi ayo saudara, kalau kita sudah mengerti kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, mari kita aplikasikan, jadi lanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Apa itu? Ya dalam segala pekerjaan mari kita beri buah dalam itu saudara ya. Sehingga dalam segala pekerjaan yang baik ya. Misalnya saudara di kantor saudara menjadi yang nomor satu deh. Nomor satu datangnya gitu kan. Nomor satu rajinnya saudara. Nomor satu berprestasinya gitu saudara ya. Sama yang di sekolah juga apa sih itu ya, tidak pernah terlambat misalnya gitu ya. Saudara bilang saudara udah ngerti kehendak Tuhan, tapi saudara kerja misalnya, saudara kerja jam 8, saudara datangnya jam 9, jam 10. Ya itu kan namanya tidak memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Nggak bisa lah orang bilang, si A ini baik gitu ya. Lama-lama jadi bilang itu siapa sih itu si A itu, oh orang Kristen kok kayak gitu. Nah biasanya gitu saudara ya. Jangan sampai saudara ya, jangan sampai. Tapi biarlah jadi seperti ini. Saudara di kantor, saudara jam 8 gitu. Kalau dulu Kak Herol dulu sering ngingetin kita, kalau kantor jam 8 saudara datang jam 4 pagi gitu misalnya gitu saudara. Nggak usah juga sampai gitu ya, tapi palingnya jangan terlambat gitu, jangan terlambat. Atau saya dengar kemarin nonton YouTube juga itu saudara ngaku saudara pelayan Tuhan, saudara nyembah di gereja, nyembahnya hebat, tapi begitu di jalan saudara naik motor lawan arus nggak pakai helm, nggak bawa SIM, aduh sudah komplit sudah ya saudara ya, udah nggak usah nyembah aja sudah mendingan gitu. Saudara tidak bisa memberikan itu saudara, nggak bisa beri buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi perbuatan baik saudara jadi nggak bisa dilihat. Nah orang bukannya memuliakan Bapa, tapi malah jadi menjelek-jelekkan gitu. Nah itu jangan gitu saudara ya, mendingan saudara nggak usah melakukan semuanya gitu. Jangan jadi anak Bapa gitu ya. Anak siapa kalau bukan anak Bapa di surga gitu ya. Anak iblis gitu ya. Jangan saudara ya. Jadi ayo saudara, mari kita beri buah dalam segala pekerjaan yang baik gitu ya. Itu yang ketiga, yang terakhir saudara, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 11 saya bacakan dan 12 dari Kolose 1, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Jadi ini saudara, jadi kehidupan kita itu kan nggak semuanya lurus gitu saudara, jalan tol semua gitu saudara, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tentunya ada masalah dan sebagainya, pergumulan dan sebagainya. Dan yang ketiga ini saya ajak saudara menanggung segala sesuatu itu dengan tekun dan sabar saudara. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada Yesus gitu, bahwa kita ini sudah ada kasih yang mengubahkan kita duluan gitu, sehingga kita bisa jadi kuat saudara. Jadi banyak hal-hal ini gini saudara ya, kalau saudara menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, misalnya saudara pergumulan dalam rumah tangga saudara, misalnya suami saudara selingkuh atau istri saudara selingkuh, saudara yang di dalam Tuhan, saudara bersabar, tanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Loh Bapak kok enak aja ngomong, Bapak pernah? Enggak pernah saya gitu. Tapi ini saudara, jadi kalau saudara bisa nanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, saya percaya saudara, diubahkan pasti saudara. Entah siapa duluan, yang diubahkan pasti saudara duluan. Yang berikutnya ya pasangan saudara atau orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar itu pasti akan berkata gini, kamu kok bisa ya nanggung itu, kok sabar banget gitu kamu gitu. Kok bisa ya gitu dan sebagainya. Misalnya saudara di kantor, saudara menghadapi tekanan karena saudara orang percaya. Jadi karena saudara percaya Yesus, nah di kantor saudara mengalami tekanan lah ya. Tapi saudara sabar gitu, saudara tekun, saudara terus gitu, saudara dengan kekeh, dengan prinsip saudara, prinsip kebenaran saudara jalanin gitu saudara. Saudara tanggung dengan tekun. Nanti orang akan melihat, nah itu kayak gitu tuh namanya terang di tengah kegelapan saudara. Itu yang bisa bikin bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Berduyun-duyun datang kepada terang kita. Terang kita siapa? Yesus. Karena kita dilihat seperti itu saudara. Di tengah, karena ini kan gelap saudara, di tengah keadaan yang gelap ini, kalau begitu kita terang, kecil aja terang. Misalnya saudara cuma bilang, wah saya cuma bisa ini, cuma bisa disiplin baca Alkitab, saya cuma bisa melakukan ini dalam firman Tuhan, saya bisa melakukan ini. Lakukan dengan tekun saudara, lakukan dengan tekun, sabar menanggung segala sesuatu. Nanti percaya aja, Tuhan akan membalikkan semuanya. Dan lihat, yang di sekeliling saudara itu kalau bilang bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, itu jangan saudara pikir itu bangsa-bangsa di luar jauh-jauh itu. Enggak, itu orang-orang di sekeliling saudara itu loh saudara ya. Itu kan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Mereka kan mungkin berbeda. Saudara yang mengalami tekanan di kantor karena saudara percaya Tuhan Yesus. Saudara bisa ya itu saudara jadi contoh gitu saudara ya. Jadi saudara tetap disiplin tek gitu di kantor, memberikan pekerjaan yang baik, yang excellent gitu saudara. Lama-lama akan terlihat dan waktunya akan datang, bangsa-bangsa itu terus datang, kamu siapa, Tuhanmu siapa, aku tak ikut gitu ya saudara ya. Sudah selesai saudara. Jadi 3 hal. Yang pertama, kita mesti mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kita mesti memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan yang ketiga, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Oke saudara, Tuhan mau kita menjadi terang yang bercahaya. Supaya apa saudara? Supaya kasih yang mengubah dunia itu bisa diketahui oleh semua orang. Kolose 1 ayat 27, ayat yang terakhir, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Pada mereka itu siapa? Orang di luar sana saudara. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kita saudara ya. Amin saudara ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu aja saudara. Saya berdoa semua saudara yang sedang mengalami pergumulan di kantor, di pekerjaan saudara, di usaha saudara, di bisnis saudara. Tekun aja saudara, tekun aja. Jadi sabar menanggung segala sesuatu. Tapi yang pertama saudara mesti ketahui dulu kehendak Tuhan yang betul, yang bagaimana, yang sempurna. Gitu saudara ya. Jadi sehingga saudara bisa memberi buah dalam segala pekerjaan saudara, memberi buah-buah yang baik saudara ya. Jadi excellent gitu, jadi contoh. Lama-lama orang bisa bilang, oh misalnya pengusaha, oh ini vendor ini, pengusaha ini, contoh dia aja, dia itu excellent sudah gitu ya.
dan sebagainya gitu saudara ya. Itu aja, saya berharap biar firman ini boleh menguatkan kita semua, dan dari sini kita untuk besok gitu dan seterusnya, lusa, minggu depan kita terus berjalan, dan kita boleh berjalan semakin kuat, kita boleh mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, kita bisa kenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu aja saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami boleh memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik Tuhan. Dan kami boleh kuat dalam kami menanggung segala sesuatu Tuhan. Kami boleh tekun dan sabar Tuhan dalam menanggungnya Tuhan. Supaya semua orang melihat Tuhan segala perbuatan kami Tuhan dan memuliakan Engkau yang di surga Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Mari saya ajak para imam untuk mempersiapkannya dan membagi-bagikannya kepada anggota keluarga yang lain yang di rumah yang sementara mengikuti ibadah online pagi hari ini. Sudah, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh sehidangan Tuhan, semeja dengan Engkau di dalam perjamuan kudus Tuhan hari ini. Biar kami boleh terima ini semua Tuhan dengan hidup kami yang sudah dikuduskan. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan boleh yang kami percaya sebagai tubuh dan darah-Mu Tuhan, biarlah boleh menjadi meterai Tuhan atas semua komitmen yang kami buat untuk semua firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara melebihi kepala saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang di tangan kanan saudara ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita melakukan ini untuk mengingat ketiga hal ini saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan kanan saudara ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita satu dalam doa saudara. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat perjamuan kudus yang kami boleh lakukan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah perjamuan ini, tubuh dan darah ini Tuhan boleh menjadi meterai Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, atas komitmen yang kami buat pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat korban-Mu yang sungguh mulia Tuhan, sungguh hebat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita satu dalam doa juga. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa negara kita saudara. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kesempatan untuk kami berdoa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan diberkati Tuhan. Bangsa ini penuh dengan damai sejahtera, shalom Tuhan. Kami mendoakan bangsa ini penuh damai sejahtera Tuhan. Seluruh wilayahnya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari pulau yang paling utara sampai paling selatan Tuhan. Tidak ada satu pulau pun yang terlepas dari Tuhan, dari curahan damai sejahtera-Mu Tuhan, curahan berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan, biar Tuhan yang memimpin Tuhan, Tuhan yang memberkati Pak Presiden Jokowi Tuhan, Pak Maruf
Amin Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Juga para menteri Tuhan, mereka yang bekerja Tuhan, kiranya Tuhan berkasih karunia Tuhan. Tuhan memberi hikmat, memberi kebijaksanaan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam keseharian mereka, pada saat mereka mengambil keputusan Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai Tuhan, biar setiap keputusannya Tuhan ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat proses pemilu Tuhan di tahun 2024 mendatang ini Tuhan. Kami berdoa buat segala persiapannya Tuhan, kampanye Tuhan, persiapan pemilu Tuhan. Kami berdoa supaya ada keamanan terus Tuhan di seluruh Tuhan kota, di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah tidak ada kekacauan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berasal daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga memberkati kota ini, kota Balikpapan. Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Tuhan berkati dengan keamanan, perlindungan Tuhan bagi kota ini. Seluruh penduduknya Tuhan disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kiranya dijauhkan Tuhan dari segala wabah sakit penyakit Tuhan. Dijauhkan dari bencana alam Tuhan. Dan setiap pembangunan yang sementara berjalan Tuhan, kami percaya boleh selesai dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Rahmat sebagai wali kota. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan buat keluarganya Tuhan. Semuanya Tuhan yang menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Rock Gateway Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan untuk kami yang Tuhan percayakan bagi kami untuk boleh membangun bait-Mu Tuhan di kota ini Tuhan. Kami percaya tanda ajaib Tuhan terjadi Tuhan, sehingga gedung ini Tuhan boleh terbangun Tuhan dengan ajaib Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mempunyai hati untuk membangun. Berkati usahanya Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para panitia yang bekerja Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan, beri semangat terus Tuhan bagi mereka Tuhan untuk melayani Engkau dalam pembangunan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, diakonia, persembahan pembangunan Tuhan. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita buka kedua tangan kita. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini untuk saudara. Terima berkat Tuhan saudara, bahwa adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati engkau keluar masukmu. Dan biarlah kita dengan mulut kita yang sudah diurapi, mari kita ucapkan 3 kali bersama-sama kepada kedua tangan kita. Mari kita ucapkan sama-sama saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami semua udah terima berkat Tuhan. Mari yang percaya sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.